Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Video ini saya buat untuk menjawab diskusi sesi 4 Bahasa Indonesia yang berjudul COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus baru ini mulai dikenal di Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertama kali COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien melakukan kontak positif dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita kenal dengan PPKM. Tingkat kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,6%. Case fatality merupakan persentase jumlah kematian dari seluruh kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Sedangkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh terus bertambah. Penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang mengidentifikasi sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Selain itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara seperti terhirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel jet di udara. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan tertutup. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO saat ini sudah ditemukan beberapa varian COVID-19. Varian Alpha pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian Beta pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020. Varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Dan varian Omicron yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021. Varian Omicron merupakan varian utama virus penyebab COVID-19 yang saat ini sedang menyebar luas. Varian Omicron terdiri dari beberapa subvarian, yaitu BA1, BA1.1, BA2, BA3. Varian Omicron BA4 dan BA5 adalah subvarian terbaru yang baru terdeteksi di Indonesia pada bulan Juni 2022. Subvarian ini kemungkinan menular lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk,
sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak dan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi COVID-19. Pertama, demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat. Kedua, batuk kering. Dan ketiga, sesak nafas. Selain gejala itu, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19. Yang pertama, mudah lelah. Kedua, nyeri otot. Yang ketiga, nyeri dada. Keempat, nyeri tenggorokan, sakit kepala, mual dan muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan yang terakhir, hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus. Sebagian penderita juga mengalami heavy hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR pada beberapa penderita. COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 melalui pemeriksaan PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Kapan kita harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi COVID-19 seperti yang telah disebutkan tadi, terutama jika dalam 2 minggu terakhir berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila mencurigai diri terpapar COVID-19, tapi tidak mengalami gejala atau gejalanya ringan, tidak perlu memeriksakan ke rumah sakit. Cukup isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak munculnya gejala, ditambah dengan 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Diagnosa COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Tes PCR atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru, tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein, analisis gas darah untuk memeriksa kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Pengobatan COVID-19. Sampai saat ini belum ada obat secara pasti yang dapat mengatasi COVID-19 jika Anda didiagnosa COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Penting untuk diingat, ruangan isolasi harus memiliki ventilasi dan cahaya yang baik, serta pertukaran udara yang cukup. Selain itu, ruangan isolasi juga wajib dibersihkan setiap hari dengan air, sabun, atau desinfektan. Selama isolasi mandiri, perhatikan beberapa hal. Lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Selalu gunakan masker jika keluar rumah atau saat akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Terapkan etika batuk, ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, dan hand sanitizer. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan, konsultasi obat para batuk, demam, nyeri setelah konsultasi dengan dokter. Perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk. Penelitian menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan gejala ringan akan sembuh dalam 2 minggu. Namun sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas,
Tetap lakukan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda sudah memenuhi kriteria sembuh dari COVID-19. Jika Anda didiagnosa COVID-19 dan mengalami gejala berat, dokter akan merujuk Anda untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. Metode yang dapat dilakukan dokter antara lain, memberi obat untuk mengurangi keluhan dan gejala, memasang ventilator atau alat bantu nafas guna mencukupi kebutuhan oksigen, memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, memberikan obat pengencer darah dan pencegah penggumpalan darah, memberikan anti peradangan atau anti-telekrin. Selain metode di atas, penelitian terdapat beberapa jenis obat dan metode yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Masih terus dilakukan. Obat-obat tersebut termasuk beberapa jenis antivirus, yaitu favipiravir, molnupiravir, remdesivir untuk melawan virus corona. Akan tetapi hingga saat ini penelitian menunjukkan bahwa obat antivirus belum terbukti efektif dan mengobati COVID-19. Komplikasi COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi serius. Pertama, gagal nafas akut. Kedua, pneumonia, gagal jantung akut, gagal hati akut, infeksi sekunder pada organ lain seperti penyakit jamur hitam, gagal ginjal, gangguan pembekuan darah, shock septik, dan bisa menyebabkan kematian. Selain itu, saat ini muncul istilah long haul COVID. Istilah ini menunjukkan kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, tetapi tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, demam yang hilang dan muncul. Pencegahan COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penurunan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Agar tujuan-tujuan di atas tercapai, vaksin COVID-19 kini diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sedangkan bagi orang yang riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, pemberian vaksin harus disertai izin dari dokter. Perlu diketahui, meski Anda telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Anda tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal seperti ini. Terapkan menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan bersihkan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan air purifier. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di ruangan yang terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
Konsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala Anda alami bertambah berat. Larangan dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minuman, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum, seperti rumah sakit atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Oke, sekian pembahasan diskusi mengenai COVID-19 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.